Pernahkah kamu membayangkan kalau selama ini kita semua salah mengira tentang bagaimana kehidupan di bumi ini bekerja? Kita selalu diajarkan sejak SD kalau oksigen itu cuma bisa dihasilkan oleh tumbuhan lewat bantuan sinar matahari yang namanya fotosintesis. Tapi bayangkan kalau di kedalaman 4 km di bawah permukaan laut, di tempat yang gelapnya lebih pekat daripada malam paling kelam yang pernah kamu alami, ternyata ada sebuah mesin rahasia yang memproduksi oksigen tanpa butuh cahaya sama sekali. Fenomena ini baru saja ditemukan, dan para ilmuwan menyebutnya sebagai oksigen gelap atau dark oxygen. Penemuan ini bukan cuma bikin buku teks biologi kita harus ditulis ulang, tapi juga membuka kotak Pandora tentang sebuah teori yang selama ini dianggap dongeng belaka. Gini bayanginnya, kamu punya sebuah smartphone, tapi kamu nggak punya charger dan nggak ada colokan listrik di rumahmu. Secara logika, HP itu bakal mati dalam hitungan jam. Nah, selama ini ilmuwan menganggap dasar samudra itu seperti ruangan tanpa colokan listrik tadi. Kehidupan di sana dianggap sangat terbatas karena nggak ada oksigen yang diproduksi di sana. Oksigen biasanya turun dari permukaan, hasil kiriman tanaman laut dan plankton. Tapi, penelitian terbaru di zona yang namanya Clarion-Clipperton Zone di Samudra Pasifik mengungkap hal yang bikin merinding. Ada bebatuan kecil seukuran kentang yang disebut nodul polimetalik. Batu-batu ini, entah bagaimana caranya, bertindak seperti baterai alami. Mari kita selami lebih dalam soal prosesnya. Karena ini terdengar seperti sihir, tapi sebenarnya adalah kimia murni. Batu-batu nodul polimetalik ini mengandung logam langka, kayak mangan, nikel, dan kobalt. Di dalam air laut yang asin, logam-logam ini menciptakan beda potensial listrik. Bayangkan batu-batu ini adalah power bank alami yang berserakan di lantai samudra. Tegangan listriknya mungkin kecil, cuma sekitar 1,5 volt, sama kayak baterai AA yang biasa kamu pasang di remote TV. Tapi kalau ada jutaan atau miliaran batu kayak gini di satu area luas, mereka bisa menciptakan reaksi elektrolisis air secara masif. Oksigen terus keluar dari sana, membanjiri area yang seharusnya mati dan sunyi. Kenapa ini jadi sangat penting buat kita bahas dalam konteks sejarah dan misteri peradaban? Selama ribuan tahun, manusia selalu punya cerita tentang kerajaan bawah laut. Ada Atlantis yang katanya tenggelam, ada Lemuria, ada Mu. Atau kalau di Indonesia, kita sering dengar legenda tentang kerajaan di Laut Selaban. Selama ini, sains selalu membantah itu dengan argumen yang sangat masuk akal. Manusia atau makhluk kompleks nggak mungkin hidup di sana karena nggak ada udara untuk bernafas. Tapi sekarang, batasan itu hancur. Kalau alam bisa memproduksi oksigen di dasar laut yang paling dalam lewat bantuan batu-batu baterai ini, maka secara teori, sebuah ekosistem besar bisa bertahan di sana tanpa bergantung pada dunia atas. Bagaimana kalau ribuan tahun lalu, ada sebuah kelompok manusia atau entitas cerdas yang menemukan fenomena ini? Sejarah kita penuh dengan anomali. Kita sering melihat peta-peta kuno yang menggambarkan daratan di tengah samudra yang sekarang sudah nggak ada. Kita juga sering mendengar laporan tentang benda terbang tak dikenal yang masuk ke dalam laut, atau yang sering disebut USO, Unidentified Submerged Object. Kalau mereka punya teknologi atau pemahaman biologis untuk memanfaatkan oksigen gelap ini, mereka nggak butuh matahari. Mereka nggak butuh atmosfer kita yang sering dilanda bencana, perang, atau perubahan iklim ekstrim. Mereka punya dunia sendiri yang stabil, tenang, dan yang paling penting, punya sumber energi dan napas yang tak terbatas. Coba kita hubungkan dengan konsep peradaban yang hilang. Banyak ilmuwan alternatif berpendapat kalau setiap kali bumi mengalami bencana besar, seperti banjir besar di akhir zaman es sekitar 11.000 tahun yang lalu, ada sebagian populasi manusia yang memilih untuk tidak lari ke gunung, melainkan masuk ke dalam sistem gua bawah laut atau membangun perlindungan di kedalaman samudra. Selama ini kita menertawakan ide itu karena masalah oksigen tadi, tapi dengan adanya dark oxygen, narasi ini jadi punya fondasi ilmiah. Bayangkan sebuah kota yang dibangun di sekitar ladang nodul polimetalik ini. Kota itu akan selalu punya pasokan udara segar. Dasar samudra adalah tempat persembunyian yang paling sempurna di alam semesta.
Dampaknya ke pemahaman kita soal sejarah itu masif banget. Selama ini kita cuma menggali tanah, masuk ke piramida, atau memanjat candi untuk mencari sisa-sisa leluhur kita. Kita hampir nggak pernah benar-benar menggali dasar laut dalam karena keterbatasan alat. Kita lebih tahu banyak tentang permukaan bulan daripada tentang dasar samudra kita sendiri. Penemuan oksigen gelap ini adalah tamparan buat kesombongan sains modern yang merasa sudah tahu segalanya tentang cara hidup di bumi. Ternyata ada cara lain untuk bernafas yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu dan kita baru tahu sekarang. Di banyak naskah kuno, sering disebutkan kalau penghuni laut itu punya teknologi yang bersinar atau kota-kota mereka yang bercahaya di kegelapan. Kalau kita pakai logika oksigen gelap, listrik yang dihasilkan oleh batu-batu itu bukan cuma bisa membelah air jadi oksigen, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber cahaya bioluminesensi atau bahkan energi kinetik. Ini seperti menemukan bahwa seluruh dasar laut adalah sebuah sirkuit elektronik raksasa. Kalau ada peradaban yang hidup di sana, mereka nggak butuh api, mereka nggak butuh membakar kayu atau batu bara. Mereka adalah peradaban listrik sejak awal. Area-area seperti segitiga Bermuda atau Palung Mariana seringkali kaya akan mineral yang mungkin dijaga oleh mereka. Sekarang, coba kita buat sebuah skenario. Katakanlah peradaban kuno itu memang ada. Mereka hidup dengan memanfaatkan energi dari batu-batu nodul ini. Tiba-tiba, di zaman modern sekarang, perusahaan-perusahaan tambang besar dari dunia atas mulai melirik dasar laut. Mereka mau mengambil batu-batu itu untuk bahan baku baterai mobil listrik kita. Ironis banget kan? Kita mau bikin teknologi hijau di darat dengan cara menghancurkan pabrik oksigen di dasar laut. Kalau skenario kerajaan bawah laut itu nyata, maka aktivitas penambangan laut dalam ini adalah pernyataan perang. Kita bukan cuma merusak ekosistem, kita sedang mencuri tabung oksigen dari sebuah peradaban yang sudah tenang di sana selama ribuan tahun. Secara sejarah, penemuan ini memberikan perspektif baru soal kenapa leluhur kita sangat menghormati laut. Mungkin mereka bukan cuma takut sama ombak, tapi mereka tahu sesuatu yang kita lupakan. Penemuan dark oxygen adalah salah satu penemuan ilmiah paling provokatif di abad ini. Ia memaksa kita untuk melihat ke bawah, ke tempat yang selama ini kita takuti dan kita abaikan. Mereka tetap ada, bernafas dalam diam, di bawah tekanan jutaan ton air, ditemani oleh denyut listrik dari bebatuan purba yang memberikan mereka kehidupan. Jadi, lain kali kalau kamu mendengar cerita misteri tentang laut, jangan langsung tertawa. Karena di dasar sana, oksigen itu nyata, listrik itu ada. Dan mungkin saja, kerajaan itu memang bukan sekedar legenda.